Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Asisten Laboratorium Teknik Kendali Control Lab. Perkenalkan, nama saya Wanda Kusuma Wardani. Dan pada video ini saya akan menjelaskan final project atau tugas modul 11 praktikum teknik kendali. Nah, mungkin di sini yang pertama saya mau menjelaskan ide awal saya terlebih dahulu. Di sini saya mendapatkan tema machining center dan di judulnya saya mengambil judul yaitu adalah Sequential Production Line with Integrated Quality Gate and Automated Rework Station. Nah, di sini ada deskripsinya juga. Oke, kalau di ide awal, jadi di cara kerja dari sistemnya itu adalah yang pertama, emitter mengeluarkan satu jenis raw materials, misalkan green raw materials, dan kemudian diproses ke machining center yang pertama. Nah, selanjutnya setelah si green raw materials itu masuk ke machining center yang pertama, dia akan menjadi bahan yang udah diproses gitu kan. Kemudian akan masuk ke conveyor yang di atasnya ada vision sensor. Dan tugasnya itu untuk memeriksa cacat. Nah, kalau misalkan lolos inspeksi yang artinya tidak cacat, maka akan ke remover sebagai produk akhirnya. Tapi jika tidak lolos inspeksi, akan lanjut ke machining center yang kedua untuk diperbaiki lagi. Dan setelah itu baru akan menjadi output akhirnya gitu. Di sini MC1 dan MC2 atau machining center 1 dan 2 itu disusunnya secara seri atau sekuensial. Kemudian di ide ini indikasi cacatnya itu sebenarnya bisa dua kemungkinan, yaitu dengan menggunakan program di PLC atau menggunakan dua jenis raw materials yang berbeda, di mana raw material yang pertama nanti diproses itu akan menjadi produk akhir yang berhasil, dan yang berbeda warna itu akan menjadi indikasi yang cacat gitu. Mungkin itu adalah penjelasan dari ide awal saya. Kemudian kita lanjut ke Factory I/O. Oke. Nah, ini kurang lebih adalah desain dari Factory I/O yang saya buat. Oke. Bisa dilihat kalau ini nggak terlalu mirip dengan desain sekuensial seperti tadi yang dipropose di ide awal. Jadi kendalanya di sini adalah saat saya hands on di Factory I/O, ternyata machining center itu tidak bisa memproses bahan yang udah jadi gitu. Jadi si machining center dia hanya bisa memproses raw materials aja. Ya, jadi ini kurang lebih adalah modifikasi dari ide yang tadi. Nah, saya mau menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama, di sini ada emitter. Di emitter ini dia mengeluarkan dua part, yaitu green raw materials dan juga metal raw material. Nah, kemudian ini secara random ya. Jadi nggak ada pola tertentu. Dan selanjutnya ada vision sensor di sini yang tugasnya itu untuk mendeteksi metal raw material. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada metal raw material yang terdeteksi di daerah merah ini, si pusher 3 ini akan mendorong metal raw materialsnya ke machining center yang pertama di sini.
Nah, selanjutnya kalau misalkan dia udah masuk, dia diproses dan akan menjadi bahan jadi gitu. Bahan jadi yang jenisnya metal. Oke, lanjut kita ke machining center yang kedua. Tugasnya itu untuk memproses kalau misalkan yang masuk ke sini adalah green raw materials. Nah, kemudian diproses dan akan menghasilkan barang jadi. Nah, di sini ada vision sensor lagi yang mendeteksi adanya produk yang cacat gitu. Nah, di sini produk yang cacat itu adalah metal, produk jadi metal base. Oke. Metal base ini yang secara tidak sengaja masuk ke machining center yang kedua. Jadi itu adalah indikasi cacat dari sistem ini gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi ya ada produk yang cacat metal base, dia terdeteksi di vision sensor ini. Pusher ini, dua pusher ini di sini pusher 1 dan pusher 2 namanya. Dia akan mendorong metal base tersebut ke belt conveyor 1 ini yang 6 meter dan akan jatuh ke box ini. Dan kalau misalkan tadi yang diinginkan, output yang diinginkan dari machining center 2 itu kan sebenarnya adalah green base ya, produk jadi dari green raw material kan. Kalau dia dikeluarkan selesai diproses dari machining center yang kedua, dia akan lanjut ke sini, ke remover 1 ini gitu. Oke, jadi ya kurang lebih itu adalah sistem saya. Kalau cacat dia dikumpulkan di stackable box ini, dan kalau produk jadi dia akan masuk ke remover, baik yang dari machining center 1 ataupun yang machining center 2. Ini yang machining center 1. Oke. Mungkin itu aja untuk factory IO-nya. Sekarang saya akan lanjut ke programnya biar lebih mudah memvisualisasikan persamaan antara program dan factory IO. Jadi saya akan buka driver di factory IO juga. Oke. Sebenarnya programnya lumayan sederhana. Jadi ini pertama untuk rung 0 dan rung 1. Dia itu fungsinya untuk menjalankan conveyor belt. Jadi bisa dilihat ini M0, sebenarnya bisa jadi 1 sih, cuma ini udah terlanjur jadi 2 rung. M0 itu adalah ketika Nah, M0 itu adalah, atau coil 0 itu adalah ketika factory IO-nya running. Jadi ketika dia di-run, ketika dipencet run, dia akan berjalan conveyor belt-nya. Oke. Kemudian ketika M0 running, ketika M0 true, dia akan menyalakan semua conveyor belt ya. Kurang lebih ini ada M32, M33, oh ya, dan emitter juga, conveyor belt dan juga emitter. M32 emitter 1, terus M33 itu belt conveyor yang 4 meter, ada 2. Nah, pokoknya ini rung 1 dan rung 0 itu untuk menyalakan conveyor belt dan juga emitter.
M35, M36, 39, 40, 41, dan juga 45. Bisa dilihat kalau komponen-komponen tersebut adalah conveyor belt. Terus untuk rung yang selanjutnya, rung 2, itu adalah ketika M1 itu adalah ini ya, machining center 1 open, nantinya akan true juga untuk M34. M34 itu adalah machining center start, machining center 1 gitu. Kemudian lanjut ke rung yang ketiga, ketika M4 itu true, maka M32 itu akan negasi gitu. Jadi M4 itu adalah machining center 1 is busy. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengurangi traffic atau antrian dari produk-produk yang akan diproses di machining center 1. M32 itu adalah M32 itu adalah ini ya, emitter. Jadi ketika machining center 1 beroperasi, emitter akan stop mengemit produknya, kurang lebih gitu. Dan untuk rung yang selanjutnya, rung 4, ini juga sama, biar nggak ada antrian, biar meminimalisir antrian di machining center itu. Ketika machining center 1 beroperasi itu is busy, nantinya dia akan menegasikan M33. M33 itu adalah belt conveyor yang menuju ke machining center 1. Nah, kemudian lanjut rung 5 itu adalah ketika M5 true, dia akan menyalakan M37 dan M38, dimana M5 itu adalah vision sensor 1, dan M37 dan M38 adalah pusher 1 dan pusher 2. Kalau kita lihat di factory I/O, itu ada di proses ini ya, ini ada di pusher 1 dan pusher 2 vision sensor 1. Ini untuk menghilangkan cacat, produk yang cacat atau si metal base tadi. Oke, kemudian lanjut ke rung 6, itu ketika M6-nya true, maka M42 true. Mana bisa kita lihat di drivers, M6 itu machining center 2 open, maka machining center 2 juga akan start. Jadi otomatis open start gitu. Dan untuk rung yang selanjutnya, oke, ini rung 7 yang terakhir, M10 itu adalah pusher 1. M10 itu adalah vision sensor 2. Kalau vision sensor 2 mendeteksi adanya bahan yang seharusnya dia deteksi, maka akan true juga untuk M44, atau di sini adalah pusher 3. Ini tujuannya, kalau kita lihat di factory I/O ini, adalah untuk memfilter raw materials yang green dan juga yang metal. Ini pusher 3 untuk mendorong raw materials yang metal. Oke. Mungkin itu aja sebenarnya, untuk programnya sangat sederhana. Hanya ada 8 rung. Dan langsung aja ke simulasinya. Oke. Untuk simulasi agar lebih mudah melihat progres jalannya sistem, di sini saya speed up waktunya jadi 4 kali lebih cepat. Dan di sini akan saya run.
Yang pertama ada green raw materials yang masuk ke machining center kiri. Ini seperti yang diinginkan. Dan ini ada metal raw materials masuk ke machining center kanan. Nah, somehow akan ada metal raw materials yang masuk ke machining center yang harusnya memproses green raw materials. Di sini ada 2 yang masuk. Dia tetap akan diproses oleh machining center ini. Nah, karena dia diindikasikan sebagai cacat, dia akan masuk ke stackable box. Sedangkan bahan jadi untuk yang hijau ini itu dikategorikan sebagai bahan yang berhasil setelah diproses akan masuk ke remover. Nah, sini lihat. Ini untuk machining center yang memproses metal raw materials. Bahan jadinya juga akan masuk ke remover. Oke, mungkin itu saja untuk simulasi dari sistem saya. Terima kasih.